Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah Sosiologi Ekonomi, yang mana pada pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-7 dengan tema konsep sosiologi tentang pasar. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai mata kuliah Sosiologi Ekonomi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar itu sendiri? Mungkin kita sudah mengetahui dan sering kita masuk ke dalam pasar atau sering transaksi di dalam pasar, tapi kadang kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar itu. Saudara-saudara mahasiswa, di dalam pengertian umum, yang dimaksud dengan pasar adalah sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Itu yang dimaksud pasar dari segi pengertian umum. Pengertian umum ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dengan pengertian umum ini diharapkan Anda selaku mahasiswa bisa memahami apa itu pasar atau apa itu yang dimaksud dengan pasar. Sekaligus dengan kuliah ini Anda mengetahui tentang peraturan Presiden Republik Indonesia tentang kegiatan dan pembinaan pasar, baik itu pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko modern. Ini yang pertama. Para mahasiswa, selanjutnya pengertian pasar yang kedua menurut kajian ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, yang dimaksud di sini adalah pembeli, dan penawaran, atau yang dimaksud di sini adalah penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan. Ini sebagaimana yang dikatakan Cyril dalam bukunya Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat sekalian, kemudian bagaimana pengertian pasar menurut para ahli? Kalau tadi pengertian pasar menurut umum, secara umum berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia, maka selanjutnya adalah pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut William J. Stanton mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pasar itu adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pengertian pasar menurut Kotler dan Armstrong menjelaskan bahwa pengertian pasar itu merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar itu sendiri tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam bertransaksi. Banyak pemasar yang memandang bahwa penjual dan pembeli sebagai sebuah pasar, di mana penjual tersebut akan mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga guna menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut. Selanjutnya, pengertian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pasar itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pasar itu merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli, merupakan sebuah tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan sebagainya dengan maksud untuk dapat mencari derma. Saudara-saudara, selanjutnya yang keempat, menurut Handri Ma'ruf, yang dikatakan pasar itu mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, pasar dalam arti tempat. Pasar dalam arti tempat ini merupakan sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dengan pembeli. Yang kedua, pasar dalam arti penawaran serta permintaan, di mana pasar itu sebagai tempat terjadinya kegiatan
transaksi jual beli. Yang ketiga, pasar dalam arti sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli. Lebih merujuk pada dua hal, yaitu daya beli dan kebutuhan. Saudara-saudara, dengan demikian pasar itu merupakan sekumpulan orang yang berusaha untuk mendapatkan jasa atau barang serta mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut. Dengan berbagai pengertian ini, maka Anda selaku mahasiswa bisa memahami tentang pengertian pasar, di mana pasar itu dari berbagai pengertian tadi adalah sebuah tempat untuk jual beli, tempat sekumpulan orang untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau ada tempat, ada orang berkumpul tanpa melakukan transaksi jual beli, itu bukan pasar namanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah pasar itu merupakan tempat sekumpulan orang di dalam melakukan transaksi jual beli. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita membahas tentang jenis-jenis pasar. Di dalam kegiatan pasar itu ada 4 jenis. Jadi yang pertama berdasarkan wilayah pemasaran. Yang kedua, jenisnya berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Dan yang keempat, berdasarkan bentuknya. Kita jelaskan satu persatu jenis-jenis pasar ini. Yang pertama, pasar berdasarkan wilayah pemasaran. Apa saja pasar berdasarkan wilayah pemasaran itu? Ada 4. Yang pertama, pasar daerah. Yang kedua, pasar lokal. Yang ketiga, pasar nasional. Yang keempat, pasar internasional. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, pasar itu ada 2, pasar konkret dan pasar abstrak. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Apa saja pasar berdasarkan waktu itu? 1, ada pasar harian. Yang kedua, ada pasar mingguan. Yang ketiga, ada pasar bulanan. Dan yang keempat, ada pasar tahunan. Selanjutnya, saudara-saudara, jenis pasar berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, dan yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Mari kita jelaskan satu persatu jenis-jenis pasar ini. Saudara-saudara, yang pertama tadi adalah jenis pasar itu berdasarkan wilayah pemasaran. Yang pertama adalah pasar daerah. Pasar daerah itu adalah membeli dan menjual produk dalam satu daerah. Produk itu dihasilkan, bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Yang kedua, pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota.
Yang ketiga, pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Yang keempat, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara, bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Ini jenis pasar berdasarkan wilayah pemasaran itu ada 4: pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Selanjutnya, saudara-saudara, jenis pasar berdasarkan jenisnya itu ada 2. Yang pertama, pasar konkret. Pasar konkret adalah suatu pasar di mana tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Yang kedua, pasar abstrak. Dalam pasar abstrak, penjual dan pembeli dapat bertemu secara tidak langsung atau langsung, dan barang yang ditawarkan pun hanya berupa contoh. Seperti saat ini all shop, kita biasanya membeli dalam online itu bisa dikategorikan menjadi pasar abstrak. Saudara-saudara, selanjutnya jenis pasar berdasarkan waktu. Kita mungkin mengetahui selama ini ada pasar itu dibuka harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Itu jenis pasar berdasarkan waktu. Yang pertama, pasar harian. Pasar harian adalah pasar di mana pertemuan antara pembeli dan penjual yang dapat dilakukan setiap hari. Yang kedua, pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar dengan proses jual beli dilakukan setiap seminggu sekali. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang diselenggarakan sebulan sekali, terdapat di daerah tertentu. Dan yang keempat, pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi dengan kuliah hari ini Anda akan mengetahui jenis-jenis pasar ini, dan Anda juga bisa mencontohkan nantinya. Saudara-saudara, selanjutnya jenis-jenis pasar berdasarkan bentuknya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna itu? Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding dan tidak seimbang. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah selesai mata kuliah Sosiologi Ekonomi pada pertemuan yang ke-7 ini dengan tema konsep sosiologi tentang pasar. Sehingga dengan kuliah ke-7 ini atau pertemuan ke-7 ini kita akan mengetahui bagaimana
konsep sosiologi tentang pasar dan bagaimana jenis-jenis pasar selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan kita berjumpa minggu yang akan datang dalam waktu dan tempat yang sama. Jangan lupa Anda absen di kolom komentar YouTube-nya, tuliskan nama lengkap, NIM, prodinya, semesternya, kelasnya, dan jamnya Anda mengikuti mata kuliah ini. Akhirnya semoga Anda semua sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, dan Anda menjadi manusia-manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.